Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Penanganan dampak banjir bandang yang tak kunjung tuntas mendorong Pemkab Aceh Utara kembali memperpanjang masa tanggap darurat hingga sepekan ke depan. Para korban banjir Kota Langsa masih terus mengalami krisis air bersih lantaran sejumlah sumber air tercemar banjir. Ribuan warga di Kabupaten Aceh Tengah menyerbu sejumlah pangkalan gas LPG setelah hampir sebulan tak bisa dipasok akibat putusnya akses jalan. Ribuan warga di Kabupaten Aceh Tengah kesulitan memperoleh gas LPG. Antrian panjang, warga berebut gas LPG terjadi di sejumlah tempat di Aceh Tengah. Sejak pagi tadi, warga sudah menyerbu pangkalan LPG, apalagi hampir sebulan gas rumah tangga tidak masuk ke Takengon Aceh Tengah karena beberapa akses jalan masih putus. Meski penyaluran gas LPG dibuka di dalam beberapa kecamatan di Aceh Tengah, namun antrian padat dan mengular tetap saja terjadi. Warga bersyukur sudah mendapatkan LPG meski dengan susah payah. Mereka bukan harus antri lebih awal, bahkan ada yang harus kembali karena stok gas LPG habis. Pak senang nggak akhirnya setelah 20 hari lebih udah dapat gas hari ini? Saya Alhamdulillah. Terima kasih banyak pemerintah sudah membantu kami ya. Senang sekali dapat gas. Terima kasih. Udah berapa hari nih Bu? Nggak ada gas kita Bu? Udah hampir sebulan Pak. Sebulan ya? Artinya kita senang lah sudah ada gas yang masuk sini Bu ya. Masih Bu, nih warga nih. Yang penting sportif karena kami dari tadi pagi udah semenjak subuh sudah ngantri. Jangan baginya nggak adil kayak gitu, maksudnya yang siapa luan datang nggak, yang dapat yang nggak luan datang, pokoknya ngantri yang bagus lah kayak gitu. Kalau nggak dapat nih gimana nih? Sedih Pak, sangat sedih kami karena di sini kami udah sebulan yang lalu masak pakai kayu bakar dan kayu bakar pun diperjualbelikan Pak. Harapan kita nih untuk pemerintah apa aja? Cepat Pak akses jalan, kami mohon akses jalan Pak karena kami terisolir di sini Pak. Penyaluran LPG dibagi di beberapa tempat. 4 lokasi berada di Kecamatan Debesen, 3 lokasi di Kecamatan Lutawar, sisanya 1 titik di Kecamatan Pegasing, Kecamatan Bies. 2 tempat di Kecamatan Kebayakan dan lokasi di Kecamatan Silinara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah. Pasokan bahan bakar minyak BBM yang belum lancar ke Kabupaten Bener Meriah menyebabkan antrian panjang terjadi di sejumlah SPBU. Di SPBU Pantai Raya Wipesam, ribuan pengendara mengantri untuk mengisi BBM. Antrian panjang ini terjadi karena selama banjir dan longsor di Bener Meriah, baru 2 kali BBM dipasok ke SPBU. Namun pasokan BBM masih bertahap, yakni 2 ton pada minggu pekan lalu dan kembali masuk 4 ton pada Rabu ini. Namun pasokan BBM ke Bener Meriah masih melalui udara yang mendarat di Bandara Rembele, Bener Meriah. Apalagi jalur eks perusahaan KKA yang menghubungkan Bener Meriah dengan Aceh Utara belum layak dilewati mobil tangki dengan muatan besar. Minyak masuk cuman 4 ton, itu pun melalui udara, dan untuk pengisian dibagi, untuk sepeda motor diisi 3 liter per sepeda motor, dan untuk mobil 100.000 atau 10 liter. Jadi Bang, untuk pasca bencana ini berapa kali udah masuk minyak ke SPBU Bang? Untuk SPBU Pantai Raya baru masuk 2 kali. Yang pertama 2 ton, yang ini yang kedua 4 ton. Untuk pembelian BBM Pertalite di SPBU dibatasi supaya semua pengendara merata. Untuk sepeda motor hanya 2 liter, sedangkan untuk mobil hanya 10 liter atau Rp100.000. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bener Meriah. Bos, lama kali datang, aduh.
Seorang warga Kota Langsa masih menekuni bisnis ikan hias di tengah persaingan dan minimnya peminat. Namun usaha yang telah dirintis lebih dari 10 tahun tetap eksis meski omsetnya anjlok. Usaha ikan hias milik Abdul mencoba bertahan di tengah perubahan kondisi pasar. Jika sebelumnya Abdul mampu menjual hingga ratusan ekor ikan hias per hari, namun kini hanya terjual 10 hingga 15 ekor per hari. Ikan hias yang dijual mulai dari ikan cupang, ikan moli, koi Blitar, arwana Banjaret, arwana Brazil. Harganya beragam mulai dari Rp10.000 hingga Rp2,5 juta per ekor. Sebelumnya Abdul membeli ikan di luar daerah beberapa kali sepekan. Saat ini sekali saja sudah susah karena penjualan yang terus menurun. Ekornya sekarang nggak menentu juga. Bisa 5 ekor, bisa 10. Tapi kalau di angka 20 ekor per hari udah agak berat. Dengan keadaan sekarang ini ya. Beda dengan dulu, mungkin sehari itu sampai 50 ekor, 100 ekor, kalau sekarang nggak. Saat banyaknya pedagang yang mengandalkan media sosial untuk meningkatkan penjualan, Abdul tidak terbiasa. Ia masih mengandalkan pelanggan setia atau mereka yang datang langsung ke lapaknya. Abdul berharap dukungan dari Pemkot Langsa agar usaha ikan hias dapat terus bertahan dan memajukan UMKM seperti dirinya. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Introvert. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini dalam Berita Aceh. Atas nama rekan yang bertugas, saya, Elvian Daniandra, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.